Jaksa penuntut umum menuding mantan mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL menggunakan kekuasaannya untuk membiayai hal-hal pribadi untuk dirinya dan keluarga serta kolega. Teranyar, istri dan anak SYL dimintai kesaksian di hadapan majelis hakim. Mereka satu suara membantah tudingan jaksa. Apa saja argumentasi dalam bantahan tersebut? Telah bersama kami kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo yakni Jamaluddin Kudubun melalui sambungan Zoom. Halo, selamat sore Pak Jamal. Selamat sore Mbak Dea, apa Ya, kabar? baik Pak, apa kabar? Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Jamal, saya akan tanya, karena tuduhannya cukup banyak mulai dari pembiayaan skincare, kemudian umroh, ada juga acara khitanan, yang lain juga soal renovasi kamar. Sebenarnya apa argumentasinya? Dan satu suara bahwa pihak dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo membantah tudingan itu. Seperti apa argumentasinya Pak? Yang pertama kita satu-satu ya, mulai dari umroh dulu lah. Kalau umroh itu memang benar diajak oleh Pak Menteri pihak keluarga untuk ikut dalam kaitan dengan pelaksanaan umroh itu. Bahwa kemudian pembiayaannya itu memang keluarga tidak tahu bahwa itu pembiayaan dari mana. Tapi yang jelas yang melaksanakan umroh itu adalah selain keluarga dari Pak SYL, juga adalah para eselon 1 beserta keluarga yang berkesempatan ikut pada saat itu. Itu pertama. Terus kemudian yang kedua, terkait dengan skincare, bahwa benar ada juga yang diakui oleh cucunya bahwa pernah dibayarkan. Tetapi kalau oleh istrinya itu nggak pernah. Karena rasanya dengan umur yang hampir 70-an untuk menggunakan skincare itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalaupun toh ada pernah datang dan karena memang ada gangguan pada kulit wajah itu ya, tapi itu murni dibayar sendiri oleh beliau. Kira-kira begitu, Mbak. Mhm. Kalau yang lain, Mhm. apa lagi? Soal acara khitanan Pak? Oh ya, kalau acara hitanan itu benar, acara itu ada. Dan memang pada saat pelaksanaan itu sesuai dengan fakta persidangan juga yang kita ikuti bersama, bahwa anaknya mengakui separuh dari pembiayaan itu adalah ditawarkan oleh pihak Kementan untuk membayar, sementara pernak-pernik yang lain itu dibayarkan oleh anaknya, Pak Dindo sendiri. Walaupun kemudian sebetulnya pelaksanaan acara itu memang bersamaan karena pas kunjungan Pak Menteri ketika itu juga dalam rangka kunjungan kerja ke Makassar dan bertepatan juga dengan sunatan itu. Makanya memang yang hadir pada saat itu banyak orang. Mhm. Demikian, Mbak. Ya, Pak Jamal, yang menarik tadi Anda menyebut soal pembiayaan umroh dan juga acara hitanan meskipun dibayari 50%. Seperti apa pandangan dari terdakwa yang merupakan klien Anda, Syahrul Yassin Limpo, soal pembiayaan-pembiayaan ini? Apakah itu hal yang salah atau hal yang biasa terjadi? Atau menurut klien Anda itu sah? Dia menyadari dalam persidangan itu bahwa itu suatu yang juga kurang baik. Namun bahwa yang terjadi itu adalah tawaran yang kemudian diikuti oleh klien kami. Dalam hal ini anaknya Pak SYL, Pak Dindo. Saya ingin mengatakan satu hal bahwa fakta ini menceritakan dan menjadi terbuka telanjang mata bahwa ada kejujuran dan ada keikhlasan dari pihak keluarga untuk mau datang dalam persidangan ini agar tidak lagi ada hal atau fakta yang tersembunyi di ruang publik. Padahal mereka bisa menggunakan pasal 168 bahwa yang namanya keluarga dekat, dia sedara, 3 tingkat di bawahnya dengan terdakwa itu boleh saja menolak untuk tidak mengikuti persidangan. Tapi kita menghormati pertama panggilan daripada teman-teman di KPK dan yang kedua menghormati persidangan yang mulia. Makanya keluarga semuanya datang memberikan keterangan dan terbuka untuk bisa kita ikuti secara bersama. Kira-kira begitu, Mbak. Keluarga datang memberikan pernyataan, ada yang diiyakan atau disebut bahwa benar, ada Betul, yang dibiayai. Artinya benar. klien Anda tahu bahwa apa yang ia lakukan itu salah. Ya, kan dia tidak mengetahui sebetulnya, Mbak, bahwa itu duit asalnya dari mana. Hmm. Mungkin dia berpikir awalnya
barangkali itu ya ada dana operasional bapak mereka yang bisa digunakan. Makanya mereka ditawarkan. Tapi belakangan setelah mereka ketahui bahwa itu bukan eh, uang resmi, nah itu yang kemudian mereka sadari bahwa itu ada hal yang keliru di situ. Dan saya kira ini juga ada sebuah pembelajaran kepada kita semua bahwa yang namanya kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat penting dan mesti harus dihadirkan di ruang publik bahkan juga di peradilan yang mulia sehingga masyarakat juga bisa menilai dengan sendirinya bahwa mereka firm, mereka terbuka dan mereka tidak mau menutupi sesuatu yang memang itu mesti harus dibuka. Baik, Pak Jamal, tadi di paket berita sebelumnya ada kesaksian dari salah satu bawahan dari klien Anda, Pak SYL, yang menyebut bahwa kalau misal bantuan dari Kementan ini mereka berikan karena mereka takut mungkin dihukum atau dibutasi. Sebenarnya klien Anda menceritakan hal ini tidak kepada Anda soal teknis yang dibicarakan oleh bawahan-bawahan Ya, dari klien Anda? betul. Beliau juga kaget bahwa ternyata di persidangan ada fakta seperti itu. Karena yang jelas selama ini tidak pernah ada terjadi hal seperti itu. Ada mutasi, kemudian ada yang pindah segala macam, itu sebetulnya hal yang biasa saja. Dan jadi fakta lain yang kemudian mengemuka adalah bahwa ada yang masuk masa pensiun, sehingga kemudian ya dia dipensiunkan. Ada juga yang kemudian dia minta untuk kemudian pindah ke tempat lain. Tapi bukan karena tidak melaksanakan apa yang diminta oleh pihak keluarga, terus kemudian itu seolah-olah menjadi hukuman yang dia terima. Itu yang kemudian kita harus menepis bersama bahwa fakta persidangan tidak menceritakan seperti itu. Yang dia menceritakan sesuatu yang sebenarnya sesungguhnya terjadi, bahwa Pak Menteri tidak pernah cawe-cawe soal itu, dan kalaupun itu ada anaknya yang pernah ikut minta tolong, itu ya. Tapi juga tidak dilaksanakan, dan itu juga tidak dipaksakan. Pak Jamal, yang juga tidak bisa kita bantah adalah pembicaraan hangat di ruang publik soal penyanyi atau biduan bernama Nayunda Nabila yang kami baca ini sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Kalau dari cerita klien Anda, apakah keluarga SYL ini juga mengenal dekat Nayunda Nabila karena juga ada laporan dari jaksa bahwa ada bunga dan kue untuk ulang tahun Nayunda. Seperti apa penjelasannya? Kalau terkait dengan itu, pertama pihak keluarga tidak mengenal. Keluarga secara umum ya, tidak mengenal yang bersangkutan. Kalau Nayunda sendiri masuk di situ itu kalau nggak salah itu melalui Pak Sekjen. Bahwa kemudian beliau adalah seorang tenaga honorer yang setiap saat, ya tidak setiap saat, tapi banyak waktu beliau masuk, hadir, cuma mungkin di ruangan yang berbeda sehingga terkesan di ruang persidangan ketika itu bahwa beliau hanya masuk 2 kali selama itu. Padahal itu nggak benar, beliau sering masuk. Bahwa kemudian ada apa namanya kado atau ada kerans bunga atau ada ucapan apalah, saya kira itu wajar dan normal lah. Siapapun juga yang kemudian baik sama kita, apalagi beliau selama ini kan juga sering menghadiri dan mengikuti serta mengisi acara-acara di Kementan di Jakarta maupun juga di luar Jakarta, sehingga kalaupun itu terjadi ya saya kira ya sesuatu yang tidak berlebihan juga. Sama juga ketika saya juga mengenal Mbak Dea, suatu ketika Mbak Dea ulang tahun, lalu saya memberikan keras bunga atau mengirim kue, apa itu salah? Nah, itu kemudian yang kita minta agar ya cobalah kita lihat kasus ini juga secara arif dan bijaksana sehingga tidak terlalu begitu tendensius dan berpretensi yang kurang baik. Baik, baik. Demikian Mbak Dea. Ya, Pak Jamal, ini keluarga atau anggota keluarga cukup banyak yang dipanggil, dihadapkan di depan majelis hakim, Betul. kemudian juga ada kolega. Dan tadi Anda menyebut bahwa sebenarnya klien Anda menyadari hal-hal yang tidak sah itu dilakukan. Mungkin Anda menyebutnya klien Anda tidak tahu. Tapi bila nanti ternyata dalam persidangan ada tindak lanjut proses hukumnya, artinya ada potensi keluarga dan juga kolega ini terseret dalam dugaan TPPU. Apakah itu sudah diperkirakan oleh tim hukum dari terdakwa SYL? Kami juga sudah menganalisa sampai ke arah sana.
Artinya bahwa teman-teman di KPK tentu punya hak dan dimungkinkan oleh undang-undang untuk bisa melakukan apa saja. Kami juga hanya mau menyampaikan sebagai manusia biasa, ya saya kira ya kita juga sama-sama menghormati setiap kejujuran dan sikap yang baik yang ditunjukkan oleh apakah itu Pak SCL maupun juga keluarganya dalam rangka membantu untuk ingin membuka permasalahan ini seluas-luasnya, seterang benderang mungkin, sehingga jangan memperkesan ada dusta di antara kita soal ini. Ya kami sebetulnya selaku lawyer daripada Pak SCL, ya kami menghormati semua proses yang berjalan. Kalaupun toh ada langkah-langkah dari KPK seperti apa ya kita hormati. Cuma ya pesan kami cuma hanya berharap juga lah. Ya semoga persoalan ini hanya berputar atau berkisar hanya di apa yang saat ini tengah dihadapi oleh Pak SCL maupun juga oleh Pak Kasdi dan Pak Hatta. Baik, terakhir Pak Jamal, rencananya Rabu besok akan ada pemeriksaan terkait Ya, kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Firly Bahuri. Apakah klien Anda akan datang ke Polda Metro? Sudah ada undangannya atau belum? kalau undangannya sudah ada, cuma kami belum melihat fisiknya. Tetapi ya kemarin di persidangan itu Ketua Majelis Hakim telah menyampaikan secara resmi, teristimewa juga kepada teman-teman JPU, bahwa karena persidangan kita ini juga dikejar waktu, deadline-nya juga udah sebentar lagi mesti harus selesai, sehingga terkait dengan pemeriksaan besok, itu sedapat mungkin diundurkan supaya menjaga agar konsistensi dari persidangan Pak SCL, Pak Kasdi, dan Pak Hatta di hari Senin dan hari Rabu itu jangan sampai terganggu waktunya. Karena apapun, sekarang ini case ini ada dalam kewenangan majelis hakim, jadi tentu harus ada penetapan majelis hakim dulu. Sehingga kemarin Ketua Majelis Hakim menyarankan kepada JPU agar tolong berkoordinasi dengan teman-teman di Polda Metro Jaya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan teman-teman Polda Metro Jaya itu bisa berjalan dengan baik. Dan mereka siap untuk memberikan penetapan itu kapan pelaksanaan pemeriksaan itu insya Allah akan dilakukan dengan baik. Baik, terima Demikian. kasih Pak Ya. Jamaludin Kudubun. Mudah-mudahan proses hukum Terima kasih berjalan dengan kembali, Mbak jujur Dea. dan adil. Terima kasih. Selamat Amin. sore. Selamat sore.